Kalau kita mau menentukan bagaimana perilaku keuangan kita, kita harus tahu dulu gimana atau apa goals kita. Halo Sobat Juara, kita ketemu lagi di channel Juara. Di channel ini lo bisa merencanakan dan mencapai tujuan keuangan lo karena semua bisa jadi juara. Di video kali ini gue akan bahas tentang 7 wisdom kita berinvestasi. Sebagaimana kalian tahu, sekarang ini lagi hype banget tentang investasi. Tapi ada hal yang kalian perlu tahu sebelum kalian mulai berinvestasi. Yang pertama adalah kalian harus tahu lifeline dan tujuan dari investasi kalian. Semua berawal dari goals kan? Teman-teman, kalau kita mau menentukan bagaimana perilaku keuangan kita, kita harus tahu dulu gimana atau apa goals kita. Kalau kita mau lomba lari yang kita pilih akan menentukan bagaimana kita berlari. Kalau kita lombanya sprint, maka kita akan lari cepat. Kalau kita lombanya maraton, maka kita akan atur kecepatan tertentu, mungkin pelan, mungkin cepat, tergantung di posisi mana kita. Begitupun tujuan keuangan kita. Kalau kita tahu apa tujuan keuangan kita, maka kita bisa mengatur strategi keuangan yang harus kita terapkan. Investasi apa yang perlu kita ambil dan berapa jumlah yang perlu kita sisihkan setiap bulannya. Mengetahui lifeline juga sangat penting dalam strategi investasi. Kalau tujuan investasi kita masih tersisa 10 tahun lagi, maka itu akan berbeda dengan kalau tujuan investasi kita tinggal 3 tahun atau 5 tahun lagi. Kalau masih 10 tahun, mungkin kita bisa memilih instrumen yang memiliki rentang investasi dan risiko yang lumayan tinggi. Tapi, kalau misalkan tujuan investasi kita tinggal 3 tahun atau bahkan kurang, ya maka kita harus pilih investasi yang memiliki level risiko yang lebih rendah. Yang kedua, jangan sekali-kali kita investasi dengan uang operasional. Ya, uang belanja dipakai buat investasi, yang tadinya buat sekolah anak 2 tahun lagi, ya, lalu ditaruh di tempat investasi yang berisiko tinggi. Ya, kalian mesti tahu bahwa investasi itu berhubungan dengan risiko. Semakin tinggi kemungkinan dari return atau imbal hasil dari sebuah investasi, maka kalian akan berhadapan dengan kemungkinan risiko yang lebih tinggi juga. Jadi, kita harus bijak untuk menggunakan uang yang tepat untuk investasi kita. Dalam perencanaan keuangan, kita mengenal ada pemisahan-pemisahan pos. Ada pos yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, ada pos yang kita gunakan untuk investasi, dan juga ada pos yang kita gunakan untuk dana darurat. Dan dengan kita mengetahui berapa atau apa yang akan kita tuju, maka kita akan dengan mudah menentukan nantinya ya berapa yang kemudian atau apa yang jadi gaya hidup kita. Ya, saya kasih contoh. Kalau misalkan teman-teman sudah punya tujuan untuk dana pensiun, maka setelah dihitung, teman-teman perlu saving, perlu nabung 1 juta sebulan. Maka dari gaji teman-teman yang 10 juta misalnya, 1 juta udah dialokasikan untuk saving pensiun. Lalu ada juga pos dana darurat, ya kita anggap 1 juta juga. Artinya untuk hidup, untuk gaya hidup, untuk kebutuhan hidup, tersisa tinggal 8 juta. Ya, jadi dengan mengetahui tujuan investasi, maka teman-teman dengan mudah bisa menyesuaikan dengan gaya hidup. Berbeda kalau misalkan kita dapat income, lalu kita gunakan dulu untuk gaya hidup kita, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Maka dikhawatirkan tidak ada sisa lagi untuk berinvestasi atau untuk membentuk dana darurat. Baik, yang ketiga adalah jangan serakah dan jangan panik. Berikan waktu untuk investasi Anda berkembang. Teman-teman, investasi itu perlu waktu untuk berkembang. Di perjalanannya mungkin kita bisa lihat investasi kita mengalami penurunan nilai dan kenaikan. Ya, untuk itu penting buat kita mengetahui berapa lama tujuan investasi kita itu sehingga kita bisa memilih instrumen investasi yang tepat. Dan yang terpenting adalah teman-teman jangan sekali-kali kita serakah. Ya, ketika kita mengetahui bahwa investasi kita sedang naik misalnya, itu tidak serta-merta teman-teman langsung menginvestasikan uang lebih banyak ke tempat itu. Tetaplah kita disiplin dengan rencana awal kita, dengan kita mengetahui tujuan dan jumlah investasi yang kita
jumlah investasi yang kita tanamkan setiap bulannya. Yang keempat, ketika Sobat Juara mau berinvestasi, maka investasikanlah ke tempat yang Sobat Juara ketahui. Jangan coba-coba kita mengikuti apa yang menjadi tren, sehingga kita tidak tahu persis apa yang sedang kita investasikan. Banyak orang mengajak kita ke investasi tertentu. Hal pertama yang Sobat Juara harus lakukan adalah kita pelajari dulu di mana tempat investasinya, siapa yang melakukan investasi ini, dan bagaimana uang kita akan dikelola. Sehingga kita tahu betul bagaimana risiko dari investasi yang Sobat Juara ingin masuki ini. Yang kelima adalah berinvestasilah secara rutin dan diversifikasi risiko. Sobat Juara pasti tahu bahwa setiap investasi itu memiliki risiko. Maka sebagai orang yang bijak, kita perlu memisahkan atau menyebar risiko itu ke beberapa tempat. Kita pasti tahu ada beberapa investasi yang kita bisa pilih. Sobat Juara bisa masuk ke instrumen saham, instrumen obligasi, bahkan deposito, atau mungkin reksadana. Sobat Juara bisa menghubungi financial planner Juara untuk bisa mengetahui profil risiko apa yang sebenarnya cocok dengan Sobat Juara dan investasi apa yang cocok dengan profil Sobat Juara semuanya. Selain itu, Sobat Juara juga perlu berinvestasi secara rutin. Ada satu metode yang dinamai dollar cost averaging. Metode ini sudah terbukti memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang dibandingkan kalau Sobat Juara harus nebak-nebak timing kapan waktu yang tepat untuk masuk dan kapan waktu yang tepat untuk keluar. Keenam adalah Sobat Juara harus punya yang namanya exit strategy. Kapan kita harus putuskan untuk keluar dari investasi yang kita miliki. Paling tidak ada 4 yang kita bisa gunakan sebagai exit strategy kita. Yang pertama adalah kalau Sobat Juara benar-benar BU, butuh duit. Nggak ada lagi duit dari mana yang bisa kita ambil, maka itu bisa jadi exit strategi yang pertama. Yang kedua, kalau Sobat Juara menemukan bahwa fundamental dari saham yang Sobat Juara miliki sekarang ini sudah berubah, ya, maka itu juga bisa jadi momen yang tepat untuk Sobat Juara menentukan exit dari investasi yang Sobat Juara miliki. Yang ketiga adalah kalau Sobat Juara ternyata menemukan pilihan atau alternatif investasi yang lebih baik, maka Sobat Juara bisa memilih untuk exit dan memilih ke investasi yang lebih baik tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kalau ternyata goals investasi Sobat Juara udah tercapai, ya, maka itu adalah waktu yang tepat untuk kita keluar dan mengambil investasi atau menikmati dari hasil investasi tersebut. Mindset yang ketujuh adalah lindungi tujuan investasi Sobat Juara dengan asuransi. Makin banyak kita berinvestasi, justru itu sebagai satu petunjuk, satu tanda bahwa Sobat Juara perlu berasuransi. Karena kita perlu melindungi tujuan investasi kita dengan asuransi. Tentunya kita tidak ingin apa yang kita rencanakan dari investasi kita kemudian kandas di tengah jalan karena mungkin keambil buat dana darurat, karena sakit, atau kondisi kritis sehingga harus menjual aset dan investasi kita. Tentunya kita ingin tujuan investasi kita tetap tercapai apapun yang terjadi. Oke, itu dia 7 financial investment wisdom kali ini, dan akan ada tips-tips yang lebih menarik di video berikutnya. Ingat, Sobat Juara bisa download aplikasi Juara untuk bisa menghitung tujuan keuangan dan bisa berkonsultasi dengan financial advisor Juara. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini karena semua bisa jadi juara.